KPU mengimbau agar peserta pilkada menaati protokol kesehatan. Lalu apakah ada sanksi jika terjadi pelanggaran selama pelaksanaannya? Kita bergabung dengan reporter Eril Raka yang saat ini berada di gedung KPU Jakarta Pusat. Eril, sejauh apa KPU sudah mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan ini utamanya pada saat nanti masa kampanye? Lalu apa sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar? Ya, Cikal dan pemirsa, memang untuk Pilkada serentak 2020 ini sudah di depan mata dan memang akan ada perbedaan dari pemilu sebelumnya untuk Pilkada serentak 2020 kali ini karena dilakukan atau dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Adapun memang beberapa hal yang disampaikan ataupun disosialisasikan, baik itu dari pihak KPU maupun juga dari pihak Bawaslu sebagai pengawas yang mengatakan bahwa salah satunya adalah terkait dengan tidak membawa atau tidak melakukan iring-iringan atau tidak membawa massa. Apalagi untuk di masa sekarang ini merupakan masa pendaftaran. Ini diharapkan seluruh bakal pasangan calon untuk Pilkada serentak 2020 pada saat akan datang ke KPU tidak membawa massa. Jika kita melihat untuk beberapa pilkada ataupun juga pemilihan umum sebelumnya, memang pada saat melakukan pendaftaran ke KPU tentunya mereka akan membawa massa ataupun pendukung mereka. Namun untuk kali ini di tengah pandemi COVID-19 tidak diperbolehkan. Adapun juga memang langkah yang akan dilakukan oleh pihak KPU dan juga Bawaslu apabila memang dari pasangan atau bakal pasangan calon atau peserta Pilkada serentak 2020 ini tetap membawa massa atau membawa iring-iringan. Pertama mereka akan memberikan saran perbaikan terlebih dahulu. Nah, saran perbaikan ini informasi yang kami dapatkan adalah pertama akan meminta mundur dulu kepada seluruh massa yang datang ke KPU. Yang kedua adalah akan menyampaikan kepada bakal pasangan calon yang akan mendaftar untuk tidak membawa massa ke KPU. Dan apabila hal tersebut ini tidak diindahkan, maka nantinya pihak dari KPU dan juga Bawaslu barulah akan melakukan kajian apakah ada dugaan tindak pidana, begitu dugaan pidana, barulah nanti akan direkomendasikan kepada pihak kepolisian. Karena memang jika kita melihat dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak KPU dan juga Bawaslu, apabila masih membawa massa atau iring-iringan, ini ada beberapa aturan yang mereka langgar. Yang pertama antara lain terkait dengan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait dengan wabah penyakit menular. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan karantina kesehatan. Termasuk juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang dilanggar. Sehingga tentunya nantinya apabila bakal pasangan calon atau peserta Pilkada serentak tetap membawa massa dan terus tidak mengindahkan protokol kesehatan, tentunya ini akan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran protokol kesehatan. Cikal. Ya Eril, kalau kita melihat dokumentasi dari pendaftaran di calon kepala daerah atau peserta pilkada ini di tiap daerah masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, bahkan membawa massa. Massanya sendiri ada yang tidak memakai masker, tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kita bisa bayangkan ketika kampanye nanti akan seperti apa begitu. Nah, sampai dengan sejauh ini, apakah KPU dan Bawaslu sudah mendapat laporan tentang pelanggaran-pelanggaran ini dari tiap-tiap daerah, Eril? Ya, Cikal, berkaitan dengan hal tersebut, tadi kami sempat bertemu dengan salah satu anggota dari Bawaslu Republik Indonesia yang saat ini sedang berada di KPU yang untuk melakukan sejumlah koordinasi terkait dengan pendaftaran hari pertama maupun juga hari ini, termasuk juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dari bakal pasangan calon ataupun peserta Pilkada serentak 2020. Nah, dari data yang kami dapatkan, dari 270 wilayah yang akan ikut Pilkada serentak 2020, yang kali ini sudah mendaftar di hari pertama kemarin sebanyak 214 wilayah yang terdiri dari 212 kabupaten kota dan 2 provinsi. Dan ada total sekitar 315 bakal pasangan calon. Nah, dari 315 bakal pasangan calon ini dikatakan oleh pihak Bawaslu ada sekitar 141 bakal pasangan calon yang melanggar karena membawa massa dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, selain dengan membawa massa atau
adanya pelanggaran tidak mengindahkan protokol kesehatan tersebut pada saat melakukan pendaftaran di KPU, Cikal. Adapun juga pelanggaran terkait dengan 10 bakal pasangan calon yang ternyata belum menyerahkan hasil tes swab kepada KPU pada saat melakukan pendaftaran. Karena memang untuk saat ini seluruh bakal pasangan calon yang akan melakukan pendaftaran ke KPU ini diperlukan adanya tes swab yang harus diberikan. Berikut hasil selengkap wawancara kami bersama dengan pihak Bawaslu. Dari hasil temuan Bawaslu, dari 315 bakal paslon tersebut, ada 10 daerah yang tidak menyerahkan hasil swab, tapi tetap diterima di kantor KPU. Kemudian ada 141 bakal pasangan calon yang membawa massa pada saat proses pendaftaran di kantor KPU. Pak, berarti apa? Kalau kita mengacu kepada PKPU 6 dan PKPU 4 tahun 2020 kan sebagai dasar untuk melakukan pilkada pelaksanaan pemilihan di pilkada tahun 2020. Di aturan pasal 11 itu kan telah diatur kepada Bapaslon, kepada partai politik dan juga LO dan pihak yang terlibat dalam proses tahapan untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan juga PKPU sudah mengatakan bahwa yang dapat datang ke ruangan proses pendaftaran itu kan terbatas, yaitu adalah paslon, partai politik pengusung, dan LO. Kenapa hal itu diterapkan? Itu dalam rangka untuk menjaga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, Cikal, jika kita melihat dari penyampaian pihak Bawaslu maupun juga dari KPU yang mengatakan bahwa ada sekitar 270 wilayah begitu yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020 dan sudah ada sekitar 214 wilayah yang sudah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada serentak 2020, berarti masih ada sekitar 50 wilayah lagi yang belum melakukan pendaftaran begitu. Semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk apabila melakukan pendaftaran tidak perlu membawa massa lagi dan tentunya menaati protokol kesehatan. Apalagi yang disampaikan oleh pihak Bawaslu yang boleh atau dapat datang ke KPU pada saat melakukan pendaftaran adalah bakal pasangan calon dan juga kedua pihak dari partai pengusung, dan yang ketiga adalah LO dari bakal pasangan calon tersebut. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Eril Raka dan juru kamera Rio Cornelianto dari Gedung KPU Pusat Jakarta.